Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ria Novalhais MKom. Bagaimana keadaan rekan-rekan mahasiswa? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tiga jenis metode dan contoh sederhana objek di dalam program aritmatika. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat di sini ada tiga jenis metode di dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama di sini ada void, yang kedua ada static, yang ketiga ada return. Nah, sebelum itu kita akan mereview kembali program di minggu lalu. Di sini sebenarnya metode yang kalian gunakan adalah metode static void. Nah, artinya ketiga jenis metode ini bisa digunakan secara bersamaan. Artinya nggak cuma satu-satu. Misalkan void void saja, static static saja. Sedangkan di sini kita bisa gunakan static void. Itu bisa. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami juga bahwasanya cetak di sini merupakan nama dari metode static void. Nah, jadi misalnya ditanya namanya metode apa, yang cetak. Tapi kalau metode yang digunakan apa, yaitu static void. Seperti itu. Dan di sini tinggal dipanggil saja metodenya, kemudian muncul I love Java. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian apa Pak perbedaannya di antara ketiga jenis metode ini? Yang pertama, yang eh, perlu kalian pahami secara sederhananya, di sini metode void itu digunakan apabila di dalam kelas program kalian terdapat sebuah objek. Itu bisa digunakan void. Tapi jika kalian di dalam kelas tersebut tidak ada objek, maka bisa menggunakan static. Nah, jadi kalau misalnya nanti di dalam kelas program kalian ada objek, static ini intinya tidak bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalkan ada objeknya, gunakanlah void. Nah, sedangkan fungsi return sendiri atau metode return itu digunakan untuk mengembalikan nilai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada metode statik, namanya kuadrat. Di dalamnya ada variabel bil. Nah, bil ini di returnnya di sini dengan proses aritmatika yaitu bil kali bil. Nah, kemudian dikembalikan datanya itu berdasarkan pemaparan deklarasi variabel di bawahnya, yaitu int x5. Nah, makanya di dalam sintaks berikutnya di sini ada kuadrat x. Kemudian nanti hasilnya bisa 5 kali 5 adalah 25. Maka daripada itu fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai, fungsi return. Nah, dan yang perlu kalian pahami di sini terdapat public static void main string kurung siku ya, kurung siku buka, kurung siku tutup args. Artinya bahwasanya program kalian itu masih berbasis CLI atau command line interface, atau bisa disebut juga dengan program berbasis teks. Artinya outputnya yaitu dalam bentuk teks seperti itu. Nah, dilanjut untuk materi membuat sebuah objek. Kebetulan di sini saya sudah membuat namanya di sini di dalam project yang sama ya. Saya berikan contoh di sini PBOA1, saya create lagi, klik kanan, kemudian new Java class, kemudian saya beri nama latihan 2. Nah, di latihan 2 ini yang saya buat programnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini yang pertama ada fungsi import.
Fungsi import di sini adalah menambah library scanner agar fungsi scanner di dalam sebuah program itu dapat digunakan. Nah, sebelumnya scanner ini saya buatkan dulu objeknya untuk dipanggil agar nilai A ini dapat difungsikan sebagai bahan inputan. Sama juga seperti halnya variabel B. Nah, kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah void. Kenapa void? Karena di sini saya juga membangun sebuah objek. Nah, yang perlu kalian pahami, objek di sini harus merujuk kepada nama kelasnya. Nama kelas di sini kan latihan 2, artinya ketika kita ingin membuat objek, latihan 2, objek, new, latihan 2. Nah, formatnya seperti ini. Kalau misalnya ditanya, kenapa Pak seperti ini? Ya udah dari sononya gitu, udah dari Javanya seperti itu. Contoh apabila kita tidak ingin mengikuti nama kelasnya, maka pasti akan error seperti itu. Nah, ini pun sama untuk pembuktian apabila statik yang ingin kita gunakan pasti error. Nah, errornya kenapa? Karena fungsi statik itu tidak dapat berfungsi apabila kita membangun sebuah objek di dalam kelas tersebut. Paham ya? Dah. Nah, kemudian di sini saya membuat dua metode. Metode yang pertama adalah jumlah, metode kedua adalah kurang. Nah, perlu diperhatikan variabel X ini saya gunakan di kedua metode tersebut dan tidak ada error. Kenapa tidak ada error? Karena kita membangunnya di dalam satu metode yang berbeda. Antara dua metode yang berbeda ya maksudnya. Di situ ada metode jumlah dan metode kurang. Artinya walaupun variabelnya sama, ini yang nggak akan bentrok. Nah, dan yang perlu diperhatikan, kita harus memanggil metode tersebut dengan menggunakan objek yang sudah kita buat di sini. Seperti itu. Di sini ada objek jumlah, ada objek kurang. Nah, nanti kalau di running, klik kanan, run file, hasilnya seperti ini. Nah, masukkan nilai A. Masukkan nilai A itu saya dapatkan dari metode jumlah. Di sini ya. Saya masukkan contohnya misal 10, saya enter. Kemudian masukkan nilai B juga berada di metode jumlah juga. Jadi kita hanya sekali saja menginputkan dua nilai ini, namun nanti kita contoh dulu ya 5. Namun ketika di enter munculnya langsung dua metode yang kita panggil dalam program utamanya. Nah, ini objek jumlah dan objek kurang. Jadi langsung muncul A tambah B 15, A kurang B sama dengan 5. Seperti itu. Semoga materinya bisa kalian pahami. Apabila ada hal yang kurang dipahami, kita bisa berdiskusi langsung di website kuliahonline.fti-unsera.id. Nanti di sana ada khusus forum diskusinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.